Halo guys, kembali lagi di bagian keempat, Crypto Week of Trading. Di sini kita akan melihat implementasi dari berbagai fase market yang ada dengan yang ada di market crypto itu sendiri ya. Jadi di sini kita akan bahas lebih detail mengenai berbagai fase-fase di market tersebut, terutama di market crypto. Pertama kita akan bahas contoh dari fase akumulasi atau fase di mana para smart money ya, ini quotes on quotes kumpulin barang. Ya, setelah terjadinya penurunan harga yang signifikan dan market kehilangan interest yang cukup besar. Ini adalah contoh fase akumulasi di Chainlink ya. Jadi ini adalah fase akumulasi yang cukup lama ya, sebelumnya juga sesuai ya dengan contoh di hukum sebab akibat, di mana di sini udah hampir setahun ya Chainlink mengalami fase konsolidasi yang cukup lama ya, disebutnya sebagai akumulasi, dan di sini ada yang namanya fase spring atau fase jebakan, di mana smart money ini membuat seakan-akan harganya break dari bawah titik support dan dia kemudian rebounds dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini pun juga sama di price action dari XRP atau Ripple, di mana di sini kita lihat ada fase spring ya, di sini drop secara signifikan di bawah support level dan kemudian dia reclaim dan kemudian harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, salah satu jebakan yang bisa kita lihat ini di Ripple ya, fase springnya. Jadi fase spring udah dijelaskan, itu adalah the grab ya aliasnya, atau stop hunt ya, atau liquidity game ya, atau berbagai istilah-istilah lain, di mana digunakan ya oleh para smart money untuk menjebak retail dan melikuidasi posisi yang mereka miliki sebelum harga ini mengalami kenaikan yang signifikan. Keadaan tersebut memang bisa teman-teman jadikan suatu entry trigger untuk masuk posisi ya bagi kalian para pemberani. Karena kalau ini memang terbukti bukan fase spring dan bukan fase shake out, ya ini harga akan terus mengalami penurunan. Itulah mengapa yang terbaik itu adalah add-on position atau mulai melakukan pembelian ketika harga ini sudah mengalami reclaim atau return to origin. Nah, fase akumulasi itu bisa berlangsung selama beberapa kali atau beberapa tahap. Itulah mengapa disebut fase reakumulasi. Jadi biasanya setelah selesai downtrend, ini terjadi akumulasi yang pertama, harga mengalami kenaikan ya. Di sini dia tidak mengalami penurunan sehingga ini tidak bisa disebut distribusi, namun dia mengalami kenaikan sehingga fase ini bisa disebut sebagai reakumulasi. Kemudian di sini harga mengalami konsolidasi lagi, breakout, sehingga kita bisa sebut sebagai fase reakumulasi. Jadi multiple accumulation level itu terjadi di market, terutama dalam market yang trending atau kita sebutnya ya sebagai fase bull market. Selanjutnya fase markup. Kita lihat contoh dari berbagai fase markup di harga. Ini contoh dari harga BNB ya. Di mana contoh fase markup pada BNB ini terjadi ketika harga berhasil break dari range bound-nya ya. Di sini dia break dari atas resistance ini. Harga mengalami kenaikan dan apa yang terjadi? Ini dia terus mengalami kenaikan setelah keluar dari range-nya ini. Ini contoh dari fase markup ya. Ingat ya teman-teman, fase markup terjadi ketika dia sudah selesai dengan fase akumulasi atau fase konsolidasi di dalam range dalam waktu yang cukup lama. Ini juga contoh fase markup pada pendel ya, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada suatu range akumulasi yang cukup lama dan kemudian harga breakout di atas resistance-nya ini ya, breakout di atas range-nya ini dan dia terus mengalami kenaikan. Oke, ini adalah contoh fase markup dari aset pendel. Itulah mengapa untuk menghindari ya yang namanya false breakout, kita juga harus mengantisipasinya dengan memperhatikan volume yang ada. Apakah volume udah support saya punya thesis bahwa ini akan terjadi fase markup atau belum? Kalau belum, kita wait and see dulu ya. Terus kita jangan jangan sampai kemakan yang namanya false breakout. Selanjutnya fase distribusi. Kita akan melihat beberapa contoh fase distribusi dari berbagai koin. Pertama ini adalah cake ya, ini fase distribusinya di sini, di mana di sini harga mengalami kenaikan ya, tidak terjadi lagi ya reakumulasi dan break ya dari area ini. Dan di sini kita bisa lihat ya fase markdown di mana harga terus membuat yang namanya lower high ya, lower low ya, lower high, lower low, dan dia terus mengalami yang namanya penurunan. Dan dalam fase tren yang panjang aka ya bear market, kita bisa tahu ya yang namanya fase redistribusi. Setelah harga naik ya, di sini distribusi ya, redistribusi ya, masih turun dan redistribusi lagi karena juga di sini harga juga masih turun. Dan selanjutnya yaitu adalah fase markdown
Apa itu fase markdown? Yaitu adalah fase ketika harga ini berhasil break ya dari fase distribusinya. Harga yang break dari fase distribusi, ya di sini contohnya Bitcoin, ini bisa kita sebut sebagai fase markdown. Dan kita harus menunggu ya konfirmasi dari volume untuk melihat tingginya tekanan harga yang membuat harga ini terus mengalami penurunan. Jadi melihat fase market ya, yang itu memang jauh lebih sederhana. Tapi nanti kalau kita melihat fase week off itu jauh lebih rumit dan juga sulit. Itulah mengapa penting untuk melatih mata teman-teman untuk melihat fase-fase week off yang memang ada ya, banyak sekali elemen di setiap fasenya. Oke guys, lanjut lagi di modul selanjutnya.